sangat memerlukan ini portofolio buat sekolah mentor juga. Tuh, mana kolom chat sih? Ntar kalau misalkan sharing-sharing nanti tak lempar ke ini yo. Aku ada asisten mentor di sini juga, Rizky Rahmalia. Soalnya aku mau ada agenda jadi nggak bisa lama-lama. Aslinya ini materinya kompleks banget berhubung nggak isok suwe, tapi ya wis gak apa ya guys ya. Tak buka ya wis lah. Meskipun tanpa sambutan, tanpa pembukaan lagu Indonesia Raya dan lain-lain, langsung aja kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai mentor kalian, Indah Fahim, akan menjelaskan mengenai Instagram Ads. Apa sih kok kita harus memakai Instagram Ads? Karena apa? Lebih dari berapa ya? Banyak banget sih ini, lebih ke triliunan ya guys ya, penggunanya itu udah banyak banget. Jadi kalau dilihat ya Instagram sama Facebook itu satu lini lah, satu lini. Jadi kalau dilihat ya sama aja. Facebook sama Instagram itu tergabung menjadi satu. Kenapa di screenshotanku kok ada Facebook dan lain-lain? Karena emang terhubung dan pemiliknya juga sama. Jadi ada tupoksinya masing-masing Facebook dan Instagram. Nah, terus Facebook ini istilahnya gimana ya? Merupakan sosial media dengan pengguna terbanyak di dunia. Jadi untuk statistiknya kalian bisa lihat sendiri aja ya di Google, banyak banget. Jadi pengguna Facebook biasanya juga pengguna Instagram gitu. Kalau pengguna Instagram belum tentu pengguna Facebook gitu sih. Jadi kalian bisa lihat sendiri statistiknya. Aku nggak jelasin teori di sini, aku langsung praktek ke kalian. Kalau perlu nanti misalkan kalian masih bingung, tak praktekin via laptop aku sendiri. Ini kan masih di share screen sama Yusuf gitu ya. Oke. Jadi ini ya. Ini kalau via di simpelnya, kalian buka misalkan kalian punya foto, tapi harus punya akun bisnis dulu ya. Jadi nggak bisa ini akun personal, nggak bisa. Misalkan ini IG-nya Hipmi. Coba ya. Jadi harus diubah ke akun profesional, kalau nggak gitu akun bisnis, baru bisa beriklan gitu. Jadi maksimalkan aja Instagram kalian, apalagi bisnis kalian, Instagram bisnis kalian gitu. Ini ya, misalkan nih, postingan kayak gini, pamflet. Misalkan tujuannya untuk cari peserta. Nah, di sini langsung aja promosikan postingan. Cara paling gampang pang. Ini sama aja kayak nge-ads di TikTok, nge-iklan di TikTok sama aja. Jadi, nah ini kan pilih target toh. Nah, aku itu maunya apa? Cari peserta buat daftar. Biar kita cari pesertanya itu tertarget gitu. Jadi target banget. Nah, selain tertarget banget, itu spesifik. Nah, terus makanya aku nggak pilih lebih banyak kunjungan. Ya ampun. Lightingku guys, bentar ya guys. Ini buruk ya. Tapi suaraku jelas kan ya? Jelas. Kan pilih target. Ini versi muda. Aku yang versi HP ya. Kalau kalian nggak mau ngiklan lewat laptop. Lewat laptop pun lebih, aslinya lebih ini banget. Hasilnya lebih lah daripada lewat HP. Karena untuk riset-riset dan lain-lain itu enak lewat untuk di laptop itu paling enak nyetingnya lewat apapun itu. Paling enak karena bisa riset audiens dan lain-lain.
Aslinya ini materinya kompleks banget sih, jadi aku mau jelasin detail-detail yang penting aja ya. Nanti kita bisa bahas lagi, mungkin bikin kayak gini lagi. Jadi ini emang praktisi banget sih. Jadi aku memilih untuk lebih banyak situs kunjungan web. Nah, karena apa? Nanti ujung-ujungnya untuk mengeklik clickbait namanya. Clickbait agar mereka mengisi Gform. Gitu. Ke bawah, Yusuf. Langsung ya. Ini karena aku juga langsung liatin di HP. Nah, ini aku coba mempromosikan sesuatu webinar ya di sini ya. Webinar yang tujuannya itu nanti daftar mereka. Jadi ngeklik tulisannya nanti daftar sekarang kayak gitu. Jadi kita menargetkan audiens yang suka ngeklik terus ngisi form. Enggak hanya ini aja apa ya namanya sekedar ngeklik tapi nggak ngisi. Itu namanya apa ya? Seneng ngeklik toh. Emang audiens yang jahil kan biasanya kayak gitu. Kalau mereka tahu ngiklan kan kadang ada yang perklik gitu loh. Aku mau jelasin sales funneling sih aslinya di sini, tapi apa ya? Coba ke atas coba Yusuf. Si atas sampai ada sales funneling. Kan kita itu ngiklan lah ini kanan kan bawah. Diituin aja. Kanan bawah. Coba didekatkan. Kita itu ngiklan harus tahu tujuan ngiklannya kita gitu. Maaf ya guys, kecil-kecil ya. Anjane aku terlalu sibuk. Hanya ya mau tak kasihkan sekretarisku, tapi mau kok takutnya gak paham ya wes tak tempel-tempel to akhirnya. Nah, kayak gitu ya. Ke atas. Sales 101. Si aku gak kelihatan. Ke atas tadi lo, sales panel tadi lo. Jadi ngiklan itu harus ada tujuannya. Nah, ini lo funnel A, B. Nah, nanti kan kita tujuannya itu ngiklannya itu kalau di laptop ya. Nah, kalau di laptop itu tujuannya ngiklannya nggak hanya di Facebook aja, tapi juga di Instagram. Nah, kita harus tahu nanti kita itu tujuan iklannya kayak gimana, untuk order kah atau cuma untuk interaksi, engagement kayak gitu. Rame tak guys di sini guys. Maaf ya agak rame. Jadi kita harus tahu tujuan iklannya kita kayak gitu. Jadi kalau dilihat di sini ya funnel 1A. Tak jelasin dulu aja deh sales funnel. Orang itu kan ada 3 market. Cold, warm, sama hot. Nah, kalau masih cold, masih dingin, orang itu butuh apa? Brand awareness. Jadi kita memperkenalkan dulu, kita biar orang itu tahu dulu apa sih produk kita kayak gitu. Biar menancap dulu di pikiran kita. Nah, kalau di market warm itu tuh orang itu udah kayak gimana ya, udah tahu, terus masih belum keinginan untuk membeli karena apa? Mungkin budgetnya belum cukup kah? Terus ininya belum cukup atau waktunya belum cukup gitu untuk membeli. Jadi orang mau beli kan biasanya tergantung pas enggaknya waktu sama pas enggaknya budgetnya gitu kan. Nah, terus kalau udah hot marketnya itu mereka udah waktunya tepat, kondisinya tepat, terus budgetnya juga udah tepat. Kayak gitu baru itu namanya customer funneling hot. Ya. Jadi funnel 1A ini ya ampun mati lagi lampunya. Ya. Sabar. Oke. Jadi di funnel 1A ini, nah kita itu maunya apa? Diarahkan ya dari iklan itu ke sales page kayak landing page-nya. Jadi diisi copywriting nanti di sana.
Terus baru ada order page, kayak masukkan ke keranjang. Nah, di funnel 1A ini, mereka tujuannya itu untuk mengalihkan ke WhatsApp. Di WhatsApp itu nanti di prospek lagi. Jadi, itulah yang dinamakan database. Terus funnel 1B, ada yang namanya kita ngiklan langsung, orang ngeklik langsung masuk ke WhatsApp. Kadang juga ada langsung tulisannya di WhatsApp itu, halo Kak, mau order yang ini dong, atau halo Kak, selamat siang. Selalu ada ininya langsung ya, template-nya untuk ngechat gitu. Itu funnel 1B. Jadi kita harus tahu funnelingnya kita. Sales funneling itu ininya apa ya? Tujuan iklan kita gitu loh. Maunya ke arah mana? Langsung kayak pokoknya alurnya gitu. Jadi terus funnel 2 coba. Di funnel 2 ini ada Facebook Ads sama Instagram Ads kan. Setelah iklan langsung dialihkan ke landing page. Setelah landing page langsung ke order. Order itu istilahnya untuk check out biasanya. Nah, setelah check out biasanya kan misalkan ya habis ngisi di form kan ada tulisannya thank you gitu kan. Nah, di situ ada tulisannya WhatsApp group atau WhatsApp ini ya nomor. Nah, itu baru kita bisa ngeprospek. Jadi ada alur-alurnya. Jadi kalian itu jangan sekedar oh aku tahu yang ini tapi nggak tahu funnelnya, nanti ujung-ujungnya itu kalian menentukannya bingung gitu loh. Itu sih, sama riset-riset audiennya pasti kalian nanti akan bingung dan akan terjadi keboncosan gitu. Jadi kalau kalian nggak mau boncos uangnya, ya harus tahu dulu tujuan kalian iklan buat apa, terus marketnya siapa, audiensnya siapa, terus nanti ada lagi campaign. Di iklan itu ada 3, campaign, adset, sama ads. Jadi ini ya nanti coba ke funnel 3 aja, nanti tak jelasin lagi. Nah, ini funnel yang terakhir. Nah, Facebook Ads sama Instagram Ads kan ya, itu udah mengkampanyekan iklan misalkan. Nah, itu ada opt-in. Opt-in itu namanya sebuah ini loh. Kalian biasanya kalau ada iklan biasanya itu kalau di klik ya misalkan ya, itu kadang disuruh ngisi ini enggak sih, email sama nomor HP ya enggak sih? Siapa yang pernah kayak gitu coba? Coba langsung ini kok ngomong gitu unmute, kayak pernah lihat iklan kayak gitu enggak sih? Pernah, Kak. Nah, ya kayak gitu. Jadi intinya itu namanya opt-in. Langsung diarahkan ya. Nah, ini kan opt-in kan menghasilkan email toh. Email kan biasanya bisa diprospek lagi. Kenapa kadang kalian selalu dapat email kayak padahal kalian nggak ngapa-ngapain tapi emailnya kayak berlangganan gitu ngechatin kamu terus. Kok ngechat ya, ngasih notifikasi, ngasih landing page dan sebagainya. Nah, itu karena kamu mungkin pernah ngisi opt-in di salah satu email. Tadi mana? Biasanya kan orang kalau milenial sih lebih kebanyakan di Instagram gitu. Tahu apa gitu ada iklan diisi dulu. Ntar kok moro-moro ada email masuk dan lain-lain. Nah, setelah di email ini ada di email terus di email pun ada sales page. Jadi diarahkan di email itu biasanya menciptakan ini loh, kayak link. Nah, di link itu ada sales page. Nah, di sales page akhirnya kalian ada suatu hal untuk check out. Nah, setelah check out, ini aku jelasinnya itu versi gampang banget ini. Jelasin versi anak muda banget sih bisa dimengerti. Jadi langsung ke order, check out, langsung ke thank you kan biasanya. Nah, ini menghasilkan database. Nah, kita harus tahu dulu kita tujuannya iklan itu untuk apa. Kalau di funnel 3 ini kan mereka maunya menghasilkan email sama WhatsApp database. Jadi nanti bisa diprospek lagi. Makanya orang itu paling enak itu apa ya, jualan itu di IG Ads, FB Ads. Terus kalau di Shopee itu kan susah kan ngumpulin customer karena itu nanti ujung-ujungnya ya masuk ke Shopee-nya sendiri gitu.
kalau misalkan apalagi kalian dropship ya, itu kadang kalian nggak tahu ininya. Kayak gitu sih. Jadi database itu penting, guys. Jadi mau ada apapun itu, mau jualan apapun, yang penting itu ada database-nya dulu, itu kalian gampang untuk menjual. Gitu sih. Nah, kita langsung ke yang tadi ya, versi mudahnya di HP. Coba ke bawah di Yusuf. Sisi itu dulu aja, wis. Facebook ad structure. Nah, ini ada Facebook ad structure. Nah, nanti kita ada campaign-campaign kayak gitu. Tujuan campaign kan, nah ini untuk membangun awareness, consideration, sama conversion. Jadi ini awareness kan untuk mengenalkan, ibaratkan yang aku tadi bilang funneling. Funneling kan ada market kan, 3 market, cold, warm, sama hot. Kalau di awareness ini, itu marketnya yang cold, yang orang itu udah belum tahu sama sekali produk kita gitu. Terus di consideration itu orang udah tahu, tapi masih belum ada keinginan untuk action gitu kan. Kayak call to action-nya itu belum. Nah, kalau di conversion itu lebih ke langsung mengkonversikan, yang kan juga namanya konversi, gimana caranya itu terkonversikan gitu loh, campaign kita itu terjualkan gitu. Nah, ini yang paling banyak dipakai sama orang Indonesia sih, yang conversion. Nah, di ad set ini ada yang namanya target audience, budgeting, sama scheduling. Ini nanti kita bahas saat ini ya, di pembahasan praktek yang lebih dalam lagi. Terus ini ads-nya. Ads itu berbentuk image, terus link, video, sama caption. Kayak gitu. Coba ke bawah, ini versi HP dulu ya. Biar kalian tak jelasin yang mudah dulu, baru yang susah. Ntar aku bisanya ngisi sampai jam 8-an sih. Ntar ditulisin sama asisten mentorku ya. Nah, setelah kita tadi pilih target ya guys ya. Ini versi mudah banget di HP, tapi biasanya di HP itu terlalu simple. Jadi kita apa ya, kurang leluasa gitu loh untuk menentukan target dan lain-lain. Terus kadang nanti itu lebih banyak boncosnya sih kalau kalian ini ya iklan di HP. Kadang itu kurang aja gitu. Kliknya banyak tapi conversionnya dikit gitu sih. Nah, aku kan tadi kan tujuan campaignku kan yang di ini sales funnel yang ke ini nggak salah, kedua. Sales funnel yang kedua kan mengarahkan langsung untuk ini. Coba ke bawah aja. Nah, mengarahkan untuk ke link langsung. Nah, ini kan triple disruption, langsung tak tulis form pendaftarannya, langsung enak banget toh. Terus ke bawah lagi. Ini langsung praktek loh, sumpah sampai tak screenshotin. Nah, aku langsung memilih kategori iklan khusus. Karena apa? Kalau apa ya, otomatis itu kurang enak sih. Nanti yang milihin dari Instagram sendiri kan yo lucu toh. Kayak nggak tertata aja, mendingan kita ngeset sendiri. Karena yang paling tahu kan kita sendiri, iklannya buat apa gitu. Kayak gimana nanti kita bikin kampanyenya, kayak gimana nanti apa namanya target marketnya dan lain-lain, itu penting. Makanya di sini aku memilih untuk ini screenshotnya salah, jadi aku memilih pemirsa berpendidikan di sini. Meskipun kalau di HP iklannya agak boncos ya, karena kurang ini kurang lengkap gitu loh settingannya kalau di HP. Jadi ini aku memilih semua kategori laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau ini apa ya, iklan di Instagram itu minimal di Indonesia itu kita menargetkan usia yang 21 tahun. Jadi ini salah screenshotannya. Jadi 21 tahun sampai aku tadi memilih 25 tahun karena itu usia-usia produktif untuk mengikuti seminar ya. Ini kan aku mau mengkampanyekan seminar, mengiklankan seminar kayak gitu. Jadi kan langsung tak praktekin kan kemarin ya, biar enak aja gitu, langsung tak screenshot tak buatkan webinar kayak gini. Ke bawah coba.
Nah, di sini pemirsa berpendidikan itu estimasi pemirsanya banyak banget, guys. Ini sampai miliar-miliaran. Kan ini termasuk bagus tuh, apalagi yang sangat bagus. Jadi aku meminat orang-orang yang sukanya di business school, karena ini aku menjual seminar bisnis gitu kan, sama pendidikan bisnis, terus learning dan education, kayak gitu. Jadi mungkin nanti kalian tak ajarkan ini ya, riset market lain kali, soalnya ini kayaknya aku ini keburu-buru, tapi gak apa-apa. Ntar ini sih bisa dilihat di Word-nya ke bawah coba. Nah, ini aku nganggarkan 100.000 untuk 5 hari. Jadi kalau di Instagram itu per hari minimal 20.000. Kalau di TikTok itu 15.000. Terus ini juga sih, kalian kalau men-setting ya untuk lewat Facebook langsung, itu kan ibaratkan iklan di Facebook itu mbahnya gitu loh. Jadi kalau kalian iklan di Facebook bisa disambungin sama Instagram juga gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui gitu. Itu sih. Terus ke bawah coba. Nah ini aku kan anggarkan segitu toh. Aku gini, aku cuma mau kasih saran sih untuk kalian yang mengiklan, jangan ngiklan yang prabayar ya. Kayak ngisi dulu loh, ngisi dulu saldonya, kayak gitu itu nanti takutnya apa ya? Ini loh, ini banget loh. Riskan gitu loh, apalagi kalau misalkan di-ban sama Instagram. Kayak gitu sih. Jadi banyak kebijakan yang kadang itu berubah-ubah, tahu sendiri kan, Instagram itu termasuk sosial media yang labil kan. Bahkan dia itu berusaha menyaingi TikTok, apapun digaspol remblong ya sama dia ya. Sampai padahal itu sosial media juga bisa dibuat untuk jualan, ada fitur tokonya sendiri gitu kan. Sekarang juga ada Reels, padahal kan aslinya kan tujuannya kan untuk ini kan, Instagram itu menjual cerita gitu kan, cerita orang sehari-hari itu sih. Terus jadi aku sarankan untuk ngiklan jangan yang prabayar kayak ngisi saldo dulu, tapi yang debit. Kalau debit nanti enak. Kalau misalkan ada yang ngeklik, ada yang ngisi, itu baru saldonya berkurang. Kayak gitu. Enak kayak gitu sih. Tapi tetap kalian anggarkan enaknya berapa. Aku kalau ngiklan nggak banyak-banyak sih. Jadi kalau mau trial jangan banyak-banyak. Aku ya kadang minimal 50.000 gitu ya. Kayak gitu sih. Coba ke bawah lagi. Ke bawah. Nah, itu kan nambahkan saldo nih. Bawah lagi. Nah, kebijakan non-diskriminasi ini centang aja, soalnya apa? Karena emang apa ya, nggak boleh ngiklan kayak pemilu tak apa gitu loh, nggak boleh emang. Coba ke bawah lagi. Nah ini loh, kan ada tulisannya, atau pemirsa Anda mencakup opsi penargetan yang tidak lagi bisa digunakan untuk menargetkan iklan usia di bawah 18 gitu. Thailand 20, 21 di Indonesia. Oke, ke bawah lagi. Nah, akhirnya jadilah tinjauan iklan yang kayak gini. Nah, ini kan aku langsung ini toh, iklan langsung klik untuk mengisi form gitu. Jadi aku menargetkan orang-orang yang suka clickbait, terus langsung isi gitu loh, nggak nunggu nanti-nanti, karena ya gitu, biar Instagram yang mencarikan kayak gitu. Terus udah kan, ini udah kayak gitu, ini paling gampang sih. Ke bawah coba. Iki udah, sama ada pajak 10% dan jadilah hasilnya kayak gini. Nah, itu iklannya jadi. Di per klik sih kalau Instagram itu. Terus ini coba kita ini ngiklan versi mbahnya gitu kan. Kalau tadi kan ngiklan versi HP tuh.
tapi kurang settingannya kurang optimal kan kalau di HP. Nah, kalau ngiklan versi di sini, di apa Facebook itu bisa disambungkan lewat Instagram. Jadi Facebook sama Instagram langsung nanti sekali kalian ngepost, dua-duanya langsung ke posting iklan bersamaan. Itu lebih seru banget sih. Makanya ini pembahasan yang aslinya sangat menarik, sangat daging ya, karena langsung praktek gitu kan. Aku nggak suka soal teori tok, nanti ujung-ujungnya ya nggak bisa praktek gitu. Coba ke atas, Yusuf, ke atas sendiri. Ke atas coba. Ke atas sendiri. Nah, jadi ini kan aku bahas Instagram Ads ya. Uh, Awal pertamanya kita buat halaman. Nah, buat halaman kan kayak biasanya toh. Kayak biasa poll, langsung kita buka akun kita, Instagram Facebook. Nah, ya di Zoom ya. Kita buka akunnya, langsung kita buat halaman. Ini loh di pojok kiri, Indah FH underscore pengaturan halaman. Nah, di halaman ini ada Instagram kita hubungkan. Nah, ini aku hubungkan Instagram Unesa ya. Hubungkan aja semuanya ke bawah coba. Nah, setelah itu kita membuka akun Facebook bisnis. Ini khusus bisnis. Jadi nanti kalian iklannya via Facebook untuk bisnis ya, bukan akun personal lagi. Yang tadi kan akun personal. Jadi setelah akun personal kita hubungkan, kita langsung membuka akun bisnis kita, dan di sana nanti kita juga bisa men-setting lagi untuk menghubungkan akun bisnis Facebook dengan juga Instagram gitu. Setelah buat akun, coba ke bawah. Ini versi itunya ya. Aku kalau mau tak praktekin via langsung ya agak lama, soalnya biasanya kan terkait jaringan juga. Akhirnya tak screenshot kayak gini kan, enak pol kan. Terus ini setelah itu langsung ke pengaturan bisnis kan. Ini kan setelah dibuat pengaturan bisnis, kita langsung ke akun iklan. Jadi kita langsung buat iklan aja. Jadi nggak usah berlama-lama. Ini sangat apa ya, to the point aja gitu. Ini aku juga kasih materi screenshotannya juga to the point banget sih, yang nggak seberapa penting tak cut gitu. Coba ke bawah. Setelah kita langsung ke akun iklan, nah kita buat akun baru. Nah di sini langsung tulis aja nama akun iklannya apa, zona waktu tetap Jakarta, mata uang Indonesia. Selanjutnya coba ke bawah. Nah, setelah itu di sini kita pilih semuanya untuk kontrol penuh. Karena akses parsial juga benar, itu kelola kampanye juga perlu diaktifkan, lihat kinerjanya juga untuk analisis, kelola mockup hubungan materi iklan juga perlu. Itu sih, itu yang harus kita terapkan. Coba ke bawah lagi. Jadi, nah ini aku versi yang aku bilang ya. Kalau ngiklan, pengalaman aku jangan ngiklan yang ini, versi kalian nambah saldo dulu. Nanti takutnya kalau ada apa-apa ke banned gitu loh. Takutnya ya nanti uangnya nggak bisa kembali gitu. Ini versi tricky ya dari aku, sangat-sangat tricky yang mungkin kalian nggak diajarkan di manapun itu. Jadi triknya kayak gitu kalau mau ngiklan, jangan bayar dulu tetapi pakai kredit. Setelah ada yang ngeklik ini baru nanti uangnya di ATM kita berkurang sendiri gitu sesuai jumlah kliknya gitu. Ya. Oke. Ke bawah Yusuf. Nah, ini kan udah jadi toh akun ininya. Akun iklan. Setelah itu kita mentautkan akun Instagram kita. Jadi tautkan aja di sini semuanya kita tautkan. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau udah
pasti akan menemukan ID. ID yang tadi ini, ID 1784 ini. Oke sih, coba ke bawah. Ini sangat simple sih, kalau kalian mau ini gak apa-apa, nanti tak kasih. Oke, kayak gini kan. Setelah itu kan kita buka Ads Manager. Jadi bisa nanti kalian buka facebook.com Ads Manager. Ini tadi aku bukanya via iki sih, akun website bisnis sih. Jadi Facebook bisnisnya gitu. Kalau akun personal mungkin ya tampilannya kayak gini, tapi nggak enaknya mungkin settingannya agak kurang optimal gitu di akun personal gitu ya guys ya. Jadi ini masih belum, ini aku tak kasih tampilannya aja. Jadi tampilan kampanyenya kayak gini. Nanti ada setelah ada kampanye, ada ad set sama ads gitu. Oke, ke bawah lagi. Nah, ini kan tadi yang aku bilang kan, Ads Manager itu pengelola iklan kan. Nah, setelah kita membuka itu, kita ke bawah lagi. Ini kan ya ke bawah kita melakukan setting pembayaran. Nah, kayak gini, ini bedanya ya. Ini aku tak contohin, ada bedanya. Nah, ini metode pembayarannya manual gitu. Jadi ini tak isi 100.000. Jadi langsung itu sih, enak pol sih. Jadi nambahkan dana gitu aja. Nambahkan via, ini nggak pakai lama sih aslinya aku. Kayak gitu, tinggal ikutin alurnya aja. Kalau pembayaran mah hasilnya gampang. Ke bawah lagi, masih banyak ya. Ini udah tak jelasin tadi, berarti aku sales funnel yang ini sih. Ya, aku sales funnel yang kedua. Jadi funnel yang ini ya, aku ngiklan bersamaan Facebook sama Instagram. Nah, terus kan udah ada sales page-nya nih ya. Ada foto yang buat aku iklankan sama ada copywriting-nya. Nah, situ ada order page. Jadi istilahnya ini tak arahkan ke website. Kalau aku ya, order page itu tak arahkan ke website. Jadi biar mereka isi formulir di sana, semuanya setelah udah ngisi ada thank you card. Thank you card-nya nanti berhubungan di ini sih, nanti biar masuk grup WhatsApp. Jadi kayak gitu. Setelah masuk grup WhatsApp kan kita bisa kumpulin toh, sama ngeprospek lagi target audiens kita, target market kita, target customer kita. Kayak gitu. Makanya paling enak itu kalau mau versi VVIP, versi cepat dapatin customer ya aslinya lewat ads gitu. Karena menurut aku kalau di marketplace ya nanti yang dapat database lebih ke Shopee, Tokped-nya kayak gitu. Jadi kalau nggak langsung ke WhatsApp biasanya ngeprospeknya agak gimana gitu ya. Karena sekarang kan audiens itu misalkan di Instagram atau apa yang paling worth it kan di WhatsApp toh. Jadi kayak lebih eksklusif lagi kalau di WhatsApp karena dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Karena Instagram aja mungkin ya biasanya ya misalkan banyak banget misalkan banyak banget followersnya. Biasanya tuh yang lihat cuma 10%, ya enggak sih kayak gitu. Kayak kurang worth it aja. Jadi paling worth it menurutku itu versi WhatsApp. Nanti kan bisa di save nomornya. Terus kita bisa pakai WA robot untuk ke customer kita benar-benar kasih sesuatu di situ, sapa tiap hari, terus kasih penawaran tiap hari, diucapkan tiap hari, semangat semangat menjalani hari dan lain-lain. Doain. Yo sambil didoain, Yunda ya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau kita mainnya kayak gitu, insya Allah customer itu bisa loyal gitu loh, bisa setia ke kita. Karena tiap hari itu diperhatikan gitu loh. Kalau di Shopee kan meskipun diperhatiin kayak apapun kan kita lebih apa ya, jarang lihat chatnya mereka kan ya. Karena ya wis, kita di Shopee tujuannya untuk ini aja, check out, beli. Terus kalau misalkan kadang barangnya itu datang, itu kita malah apa ya disuruh ngasih rating biasanya kan nggak mau tuh. Aku juga termasuk customer yang kayak gitu, mari beli yo aplikasi ini tak hapus kalau aku.
Ya. Iya. Ya ampun, ya ampun. Gak nyangka. Aku tipe yang kayak gitu, soalnya menghindari yang namanya keborosan duniawi ya guys ya. Jadi kalau WhatsApp kan jarang banget toh dihapuskan. Benar-benar aplikasi yang digunakan untuk sehari-hari, entah itu untuk bisnis, entah itu untuk chattingan, entah itu untuk kuliah dan lain-lain itu pasti pakai WhatsApp. Kayak gitu. Jadi perlu banget sih funneling. Kalian harus paham ini. Coba misalkan ya, siapa nih? Aku langsung mengulik, langsung tanya jawab aja di sini. Misalkan bisnisnya dari siapa yo? Siapa yang pengen ngiklan wes di sini? Coba. Yang pengen ngiklan versi itu nanti tak bantuin. Halo? Itu loh Adel itu loh. Adel kalau mau. Adel tadi Iya, bimbingan sih sama Samsul. iya Adel. Kan, Produk kamu apa Adel? Coba Masih Adel. masih belum sih, Kak. Oke, oke. Oke lah, Iya, nggak apa-apa baik. lah. Iya Mbak Indah butuh banget ini. Oke, oke. Jadi emang harus tahu funnelingnya sih. Kalian harus tahu produk kalian itu di posisi mana. Entah itu di awareness, consideration, atau di conversion. Itu harus ini tahu. Karena kalau nggak tahu ya percuma. Nanti kalian iklan, ujung-ujungnya boncos. Nanti yang disalahin yang ini. Yang apa ya, yang tutornya gitu loh kan. Soalnya aku juga belajar ke tutor gitu kan. Uh, banyak banget di sini tuh kayak semua orang yang iklan itu ujung-ujungnya tuh apa ya, biasanya tuh ambis di awal. Terus pas dikasih tahu harus kayak gini boncos. Terus yang disalahkan nanti tutornya atau apa gitu kan. Jadi boncos kabeh sih. iya, Rata-rata. rata-rata itu boncos sih, soalnya awal-awal ya, pemula ya, makanya harus ini banget sih, harus sering-sering komunikasi kalau mau nge-ads. Karena Jangan ini kan iku. Apa namanya? Tahu retention anak-anak. Kalian kalau dengar curhatannya siapa ya? Aku kan Tomli kan kenal juga. Berapa juta itu? Wes gini Atta Halilintar, kalian lihat IG-nya. Itu retentionnya berapa? Rate-nya gitu ya. Dari berapa juta followers itu yang benar-benar pengikut setia atau senantiasa nongkrongin ya, katakanlah dia sekarang udah 10 juta. 10 juta itu apakah 1%? Enggak sampai, Pak. Sumpah 0,1%. 0,1% per 1000. Kalian bisa lihat like-nya. Like itu biasanya ada robot di mana kalian bisa tahu SEO-nya itu langsung mengarahkan beranda ke situ, paling nanti anggar sekedar like. Belum orang yang memaknai. Jadi menurutku yang hadir di sini 15 orang itu quality banget sih. Menurutku kita nggak butuh quantity sebelumnya. Iya beneran. Yaudah yo. Kita butuhnya yang quality banget sih. Gitu. Masalahnya di situ sih. iya emang apa ya, yang paling biasanya paling ngena itu di WhatsApp sih. Jadi apa-apa itu masuk ke WhatsApp itu lebih enak, meskipun kalian kebanyakan grup atau apa, tapi masih bisa kejangkau gitu loh, nggak kayak di Instagram mungkin yang lihat banyak tapi ininya dikit gitu, clickbaitnya dikit atau kunjungannya dikit banget. Soalnya apa ya, banyak sih, ada kelebihan kekurangan sih, termasuk kayak TikTok juga kan, meskipun dia nggak punya followers tapi kan dia itu di situ namanya video distribution platform gitu kan. Jadi yang bukan followers pun bisa melihat akunnya dia, terus semuanya gitu bisa masuk gitu loh, meskipun nggak kenal di FYP gitu kan. Tapi kalau Instagram emang harus follow-followan dulu dan yang lain emang apa ya, kalau nggak jadi followers ya susah banget, apalagi kalau nggak masuk explore itu sih. Jadi untuk masuk explore pun susah. Nah, kalau di web WhatsApp, sekali kalian ngechat itu brand awareness-nya itu bisa kelihatan banget sih, apalagi kalau dibaca terus dibales. Nah, itu seenggaknya itu sudah menancap di pikiran mereka masing-masing. Jadi, kalian harus tahu produk kalian itu, misalkan nih kalian jualan MS Glow. Nah, itu ada di bagian conversion. Jadi kalau misalkan kalian bikin produk buah rupol, produknya kalian ada di level market code, dan itu kalian harus ada sesuatu yang bikin
brand awareness-nya itu naik gitu, sehingga kalian bisa mencapai sisi consideration gitu. Oke, terus ke bawah coba, ini kan udah tak jelasin tadi. Nah ini loh yang aku bilang tadi kan, campaign itu ada 3. Nah, kesadaran, pertimbangan, dan konversi. Ini kesadaran itu awareness, pertimbangan itu consideration, dan conversion. Nah, ini tak jelasin satu-satu ya. Nah, kesadaran ini ya aku bilang tadi untuk meningkatkan kesadaran merek gitu biar dikenal dulu. Nah, itu sih kalian milih salah satu sih bisanya. Salah satu milihnya kesadaran dulu atau jangkauan. Kalau pengen jangkauan ya pilih jangkauan untuk menjangkau banyak orang gitu. Nah, ini kalau di pertimbangan di market warm ya kan, di market warm yang udah anget, yang udah orang itu tahu produknya, jadi tapi nggak terkenal banget, tapi produknya kalian bisa memilih ini untuk traffic aja, lalu lintas kunjungan. Traffic kan untuk ini aja, orang itu biar lewat gitu loh, biar oh kayak gitu toh, biar clickbait istilahnya. Kalau interaksi ini engagement namanya. Kalau ada misalkan engagement ya, kalau kamu maunya iklannya itu untuk engage orang itu untuk like, comment, dan share, kalian pakai ini aja. Sini ada pemasangan aplikasi. Jadi kalau mau masang aplikasi tujuannya misalkan ngeklik untuk masang, tiba-tiba kan ada tuh biasanya akan akun kayak gitu. Langsung pasang misalkan neobank atau apa gitu yang baru-baru kan kemarin itu. Banyak banget yang untuk apa tujuannya install. Buat apa ya? Apa ya? Tujuannya neobank kan juga untuk install toh, terus biar mereka pakai produknya ya kayak gitu, sama aja kayak neobank. Terus penayangan video, misalkan kalian punya kelas kayak gini, kelas di sekolah mentor milenial dipublikasikan, diiklankan. Kenapa sih kita harus masuk gitu loh di sekolah mentor milenial? Kenapa harus jadi membernya? Kenapa harus ikut inkubasi bisnis gitu di sini di CEO Muda 2.0? Kenapa? Biasanya kan dijelaskan kayak gitu, benar-benar dikulik apa ininya, kelebihannya, benefitnya kayak apa, terus dapatnya kayak apa, itu lifetime apa enggak kayak gitu. Jadi bisa diiklankan yang kayak gitu, apalagi misalkan kita mencari brand ambasador seperti Mary Riana ya, itu bisa banget sih meningkatkan ininya conversion ini penayangan video kayak gitu. Jadi biar itu orang tahu dan ujung-ujungnya nanti ikut kelas kita kayak gitu sih. Kalau pesan ya mungkin ini ke DM atau Messenger ya biasanya ya. Terus lanjut ke conversion, ini ujung-ujungnya ya kalau di Indonesia ya dipakai untuk konversi sih. Kalau penjualan katalog sama kunjungan toko itu jarang sih. Orang-orang Indonesia kan suka lebih to the point banget gitu loh, makanya langsung konversi. Jadi biar mereka beli, biar mereka ikut, dan biar mereka daftar kayak gitu. Jadi ketahui dulu ketiga ini. Jadi ketiga ini tuh sama aja kayak funneling. Di awareness, kesadaran itu termasuk market goal. Terus di consideration itu marketnya warm, jadi market yang udah hangat gitu, yang udah orang itu tahu. Terus di conversion tujuannya ya untuk langsung action gitu kan. Actionnya itu entah itu beli, entah itu daftar, entah itu mendapatkan sesuatu kayak gitu. Ke bawah coba. Nah setelah udah kayak gini, nggak kebanyakan lah. Oh yes, yes. Nah ini kan pojok kiri atas ini loh, campaign, set iklan sama iklan. Jadi ini ada guys, peteng. Oke. Ada campaign, terus ada set iklan. Ini kan campaign kan tujuannya ya untuk tadi membuat iklan gitu kan, membuat rumahnya istilahnya. Kalau
set iklan, di bawah ini ad set kan. Itu tujuannya untuk riset audiens dan sebagainya. Terus ada iklan pembuatan, ada ads, yaitu tujuannya untuk nanti gambaran ads-nya itu seperti apa. Itu lebih jelas lagi Kak, kayak di HP ya. Kalau di HP kan settingannya cuma itu toh. Mungkin kalian itu nanti bakal kebingungan kalau mau iklan di FB, di IG itu kalau di FB sih. Tapi FB bisa disambungin ke Instagram juga. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui gitu kan. Jadi istilahnya Facebook ini mbahnya gitu kan. Mbahnya dari iklan Instagram sama TikTok. TikTok yang paling gampang sih menurut aku. Sumpah konversinya tuh dapat banget. Jadi menurut aku ya misalkan kalau mau dapetin followers atau apapun itu gampang di TikTok itu. Jadi tinggal setting aja untuk dapet followers gitu langsung dapet langsung dari sebagian traffic yang didapat nanti konversinya itu 50% biasanya. Kayak speechless banget sih, emang sebagus itu di TikTok karena emang di sana itu video distribution platform sih, bukan kayak Facebook kayak Instagram yang harus di follow-followan dulu, kan nggak harus tolak kalau di situ. Kayak gitu sih. Oke. Jadi ini kita tetapkan aja pengoptimalkan anggaran. Kita aktifkan aja ya kalau mau ngiklan itu biar apa? Biar ada batasannya gitu loh per hari. Biar gitulah nanti boncos-boncos banget. Ini kita pilih biaya terendah. Kalau aku biasanya 50.000 sih. Ya udah dibuat 50.000 aja. Terus selanjutnya ke set iklan, ad set ke bawah. Jangan lupa tag sekolah mentor guys. Sini ya, kan kita ke ad set. Kita namain, aku mau apa ya, target marketku itu nasional gitu loh. Karena ya emang nasional kita bikin acara gitu. Karena aku ini promosi acara kan. Pengennya promosi acara, bukan promosi apa gitu kan. Bisa sih, tapi aku langsung promosi acara ini. Nah ini aku langsung apa prospeknya, aku kan prospeknya langsung biar mereka itu isi form, jadi aku pilih formulir instan gitu. Terus ini kategori iklannya itu kayak pekerjaan gitu, jadi mereka yang interest ke apa ya masa depan kan biasanya pekerjaan atau apa harus mengikuti webinar triple disruption karena itu nanti akan berhubungan dengan media digital apapun itu di era 5.0 ke depannya. Apalagi sekarang udah ada metaverse, NFT dan lain-lain yang itu akan mendisrupsi semuanya, hampir kadang pekerjaan-pekerjaan yang udah usang itu. Nah, kayak gitu. Makanya kita memilih pekerjaan di sini. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa praktek satu-satu ya, mungkin yang mau ngiklan boleh banget, siapa gitu, siapa Deli atau siapa gitu boleh, kita praktek bareng-bareng aja. Terus kita ke halaman ya, ke bawah coba. Nah, kita tetapkan tanggal mulainya. Aku tadi hari ini sama berakhirnya tanggal 27 gitu. Nah ini aku melihat definisi pemirsanya itu cukup luas gitu. Itu sih yang aku bisa iniin. Kalau aku ngeset di bagian interest Indonesia ke bawah lagi. Nah aku kan maunya juga ngakun ngiklan di Instagram toh. Alhasil ya ini di IG aku tautan juga gitu. Jadi aslinya apa ya? Kalau kalian lihat gampang ya. Kalau kalian lihat gampang, klik klik. Cuma ya gitu. Kalau di Facebook itu rumitnya, misalkan kita salah klik atau apa, boncos gitu. Makanya harus belajar ambek suhu sing ini sih. Untung aku ini sih ada Tajir Business School. Jadi itu punyanya Mas Dadang. Aku belajar sama Mas Dadang juga yang kemarin itu udah menjual kosmetiknya ini Cindy kakaknya Ria Ricis itu. Jadi sampai apa ya
bener-bener tekcer banget sih iklannya. Jadi aku kalau kalian belajar ini aku boleh sih. Kalian belajar di aku belajar di guru yang lebih top lagi gitu. Jadi tenang aja, aku dapetin ilmu ini juga nggak gratisan ya guys ya. Jadi itu apa ya, harganya itu hampir 1 jutaan sih. Kalau ditambah aku belajar nge-ads di yang lain juga, aku kan nggak belajar di Mas Badang aja. Aku juga belajar di sini loh, apa ya. Terus banyak lah. Aku ini juga hasil dari webinar-webinarku yang dulu banget. Sekarang aku mau sharing ke kalian dengan apa ya, kalau dibilang gratis ya bersyarat gitu ya, mungkin nanti harus ada apa ya, istilahnya nggak tahu ya sini panitia kayak gimana, maunya kayak gimana, mungkin ntar ada sertifikat atau apa gitu ya, semoga diaturkan panitia gitu aja ya. Oke, ini ke bawah lagi setelah kita men-setting untuk dihubungkan ke Instagram. Nah ini kan sumbernya kan dari HIPMI PT UNESA. Nah, ini aku peristiwanya semua orang yang berinteraksi dengan akun profesional ini. Jadi yang berinteraksi bisa dapat iklan gitu kan. Ini aku mau jangka waktunya retensinya 5 hari gitu. Terus aku namain nama pemirsanya pemirsa berpendidikan. Tuh. Oke. Terus ini ke bawah lagi. Ini kan udah buat pemirsa toh ya. Setelah kita buat pemirsa, kita baru di sini kita tentuin ad set. Ad set itu istilahnya kita menargetkan audiens, kita menargetkan pasar gitu. Ini kalau dibilang aslinya susah-susah gampang ya guys ya untuk menargetkan itu. Tapi kalau kita salah pasang ini loh namanya minat bakat ya. Kan kalau di FB itu lebih rumit lagi. Kalau kalian tahu ada yang namanya pemirsa dikecualikan, persempit pemirsa dan lain-lain, itu ini banget sumpah. Jadi benar-benar harus teliti pol di sini tuh. Jadi susah loh iklan itu di Facebook itu susah loh. Di Instagram juga susah, apalagi nyatinya di Facebook. Ya tapi emang harus nyatinya di Facebook sih, karena Instagram juga milik Facebook gitu. Karena kalau di HP ya lewat Instagramnya langsung ya kebanyakan ya banyak boncos sih gitu. Itu sih. Nah ini kita targetkan minat-minatnya ya. Nah ini aku pilih 21 tahun sampai 30 tahun dengan apa ya, menurut aku itu orang-orang yang benar-benar masih suka webinar gitu loh. Ini kan aku langsung studi kasus kan webinar toh guys ya. Kalau produk nanti kita praktek lagi, soalnya ya ini nggak ada produknya siapa gitu mau tak promosikan ya, tapi waktunya nggak cukup sih, emang nih kayak gitu. Pastinya aku bisa langsung ini praktek di laptop aku sendiri, cuma ya ntar bufferingnya itu yang lama. Apa ya, lemoti laptop, jaringan itu kan butuh waktu juga, makanya tak screenshotin kayak gini. Ini aku memilih minatnya itu orang-orang yang suka bisnis, suka wirausaha, sama suka pengetahuan kan. Jadi kita bisa di sini memilih demografi, minat sama perilaku, kayak gitu sih. Jadi ini aku masih memilih minat aja ya. Kalau demografi sini untuk seluruh Indonesia, perilakunya ya perilaku bisnis sama aja kayak minat. Jadi aku nggak terlalu mempersempit pemirsaku karena ya ini aku maunya targetnya itu luas gitu. Spesifik tapi luas gitu sih. Terus bahasanya bahasa Indonesia sama Inggris karena apa? Kita menjual triple disruption gitu. Itu sih. Coba ke bawah. Nah, baru di sini kita hubungkan lagi sama Instagram ya, platformnya. Jadi kita centang Facebook Audience Network sama Instagram. Kalau Messenger nggak usah terlalu usang banget sih ya. Terus ini penempatan manual kan ya.
Ini aku nge-settingnya manual karena aku nggak percaya kan ya, takut boncos dan lain-lain. Mendingan kita ngiklan versi ini benar-benar versi manual, kita setting sendiri, kita riset sendiri. Untuk risetnya mungkin kapan-kapan ya guys ya, karena itu aku butuh waktu lama sih, hampir beberapa jam gitu, karena emang pasar itu susah-susah gampang untuk ditilik gitu loh. Terus ini kita ke bawah setelah kita mencentang Instagram agar semuanya jadi kayak gini ya nanti. Ini aku belum masukkan ini sih. Jadi contohnya nanti kayak sebelah kanan gitu, daftar sekarang gitu kan, itu ada gambarnya, terus ada ininya, caption, kayak gitu-gitu. Ini ada kalau di reels kayak gini, kalau iklan di cerita, di snap, di story itu kayak gini gitu. Kayak gitu sih. Terus ya ini kalian bisa lihat sendiri toh. Ini kan udah tak screenshotin untuk ajakan bertindaknya itu daftar sekarang, terus udah tak kasih caption kayak gitu. Ini aku tadi itu sih, aku kurang nge-screenshotnya hilang, sing hilang berarti. Gak apa-apa wis. Jawa paham lah ya. Soalnya udah mau selesai kok ini. Soalnya ya tak percepat. Gak apa-apa wis. Terus kita ke bawah. Oke, udah ya. Coba kamu ini, Yusuf. Stop share screen. Aku tak share screen sendiri. Itu sih mungkin. Soalnya apa ya? Tak share screen. Ini susah-susah gampang sih guys kalau kalian lihat, tapi kebanyakan susahnya menurutku. Kalau ini kelihatan nggak ini? Loh ya, kalian tahu sendiri kan, nge-lag-nya kayak gimana, nge-lag banget. Bukan karena jaringan ya, Facebooknya sendiri ini. Udah kelihatan kan? Nge-lag guys. Kelihatan. Nah itu nge-lag, makanya aku tak screenshotin. Aku takut kalau praktek langsung nge-lag. Tuh. Jadi ini ya. Di kalian tadi kan mungkin setting awalnya harus buat halaman toh. Jadi kalau mau menerbitkan iklan ya, pastinya itu tadi udah pol-polan. Ini aku jarang buka Facebook dulu. Ikan halaman kan. Ini Facebookku dari SD guys, ya ampun guys. Ya ampun kok gini sih. Oh sih bukan yang ini sih. Tak liatin Facebook satunya aja. Kelihatan nggak? Nge-lag ya. Contohnya kayak gini. Aku mau nge-lag guys, tak kasih yang ini ya. Aku mau nge-lag ya. Ini contoh yang udah dipublish gitu kan. Yang udah dipublish kayak gini. Jadi ini copywriting-nya contohnya kayak gini. Tampil bersinar, kulit bersih dan kencang seketika. Dengan anti-aging 8.000 denyut T-Sonic per menit, dapatkan kulit kencang, bersih, elastis, sekaligus membantu meningkatkan penyerapan produk skincare Anda. Info selengkapnya kayak gini. Jadi pesan link. Nanti itu boleh kan. Nah, kayak gini. Jadi langsung terhubung ke WhatsApp gitu loh. Nah, kayak gini. Halo Kak, mau konsultasi dong mengenai produknya. Kayak gitu. Nanti kita bikin
kayak gitu. Itu tadi nge-lag, akhirnya gak tak share screen yang itu, akhirnya ya ini aja. Jadi setelah langkah yang tadi banget, yang di Word ya kalian di halaman biasa kayak gini, kalian publish dulu, tinggal promosikan kayak gitu ya. Gampang kok. Nah, promosikan postingan gitu kan. Bluetooth mode. Waiting for connection. Kayak gitu. Nah, yang tadi kan udah di setting, yang ini belum, makanya kayak gitu. Ntar tinggal klik doang kok. Kalau ini, kalau aku biasa ngiklan di situ langsung tinggal klik, udah deh, udah ngiklan. Contohnya ya kayak yang tadi di HP gitu kan. Mungkin apa ya? Ini aku udah selesai sih aslinya. Mungkin ada pertanyaan gitu siapa gitu. Halo. Mungkin apa ya? Dari asisten mentorku pengen ini menjelaskan teori di PPT yang dulu Dek Rizky. Soalnya aku mau ada acara ini. Iya, halo. Oh, kalau yang di PPT itu, iya lebih ke teori sih. Mungkin teman-teman mau belajar lagi atau gimana, boleh sih, terserah. Aku atau mau ada pertanyaan boleh, soalnya aku belum berangkat ini. Bingung ya? Ya enggak sih? Kayaknya pemula banget sih. Itu basic loh, itu masih basic kok loh. Masih nyawang, Mbak. Nah iya, lo Mas Samsul. Ngawang soalnya. Belum praktek langsung soalnya. Iya, mungkin pas praktek mungkin ya bisa lebih sharing-sharing. Kapan-kapan mungkin praktek, soalnya kan ini masih tak kasih dasar-dasar gitu. Jadi siapkan mungkin kapan gitu produk-produk kalian, kita praktek bareng-bareng. Soalnya kan aku juga buru-buru toh, mau ada acara juga abis ini buru-buru. Aku hanya bisa kasih screenshotan karena kalau praktek langsung nge-lag. Jaringannya juga kayak gitu. Soalnya emang kalau buka Facebook Ads Manager emang mesti kayak gitu. Mungkin apa gitu, ada yang pengen tanya selain Ads, mungkin Instagram, aku juga paham algoritmanya juga kok. Sharing-sharing bentar, soalnya ya mau ini sih. Coba moderator dipancing-pancing dulu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, bisa unmute atau chat kolom komentar ya. Kalau belum ada nih, aku mau tanya sama Kak Indah. Kak, kira-kira lebih worth it yang mana nih? Kalau ads di IG atau di Facebook sendiri nih, Kak? Menurut aku loh ya, kalau nge-ads iklan gitu lebih bagusnya di ini sih, di Facebook. Karena apa? Kalau kita iklan di Facebook, Instagram juga kejangkau gitu. Soalnya emang Facebook itu embahnya Instagram. Instagram juga miliknya Facebook gitu kan ya. Dan Facebook adalah pionir gitu. Dan di situ apa ya? Kalau di Facebook kan penggunanya itu lebih banyak lagi kan. Karena apa ya? Tahu sendiri, Facebook duluan, dan sekarang pun ya orang-orang tua itu loh yang udah tua banget aja sekarang loh masih main Facebook. Ya saking user friendly-nya Facebook gitu loh. Karena emang settingannya dulu kan ruame banget tuh Facebook, dan ya sekarang akhirnya jadi kayak gitu. Mungkin milenial aja yang sukanya Instagram, karena Instagram kan kayak tipe-tipe yang harus estetik gitu kan. Tapi kan
orang-orang tua kan nggak bisa toh. Kalau milenial kan antara usia ini banget, remaja sampai mungkin usia 30 sampai 40. Nah, usia yang di atas itu masih ada yang main Facebook. Gitu sih. Jadi emang mbah-mbah aja loh sih main Facebook. Aku pernah tahu Yohan, gaul itu sumpah. Instagram itu harus estetik lah, harus gini. Terus apa ya? Audiensnya itu kurang loyal gitu loh. Ya enggak sih, kalau kalian perhatikan, audiens itu bener-bener audiens yang bergengsi gitu loh. Kalau di Facebook kan orang-orang jadul pun bisa main gitu. Kalau TikTok, ya TikTok lebih lagi, orang-orang yang suka hiburan itu ke TikTok gitu. Itu sih worth it ke Facebook aja. Sekali ngiklan di Facebook, Instagram juga kejangkau kalau kita menghubungkan akun kita. Kalau enggak dihubungkan ya percuma gitu loh. Itu. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Oh iya Mbak Indah mau tanya Mbak. Iya Mas Samsul. Ini sebenarnya sih aku cuma dengar cerita aja sih. Jadi ada nih temanku dia itu ngiklannya pakai FB Ads gitu ya. Nah, dia itu bancosnya karena ada nih kayak akun, dia tuh kerjanya cuma ngeklik-ngeklik doang gitu loh. Nah, mungkin dari Mbak Indah ada nggak tips biar nggak kena kayak gitu loh. Iku iseng iku sumpah iku clickbait iku nggak play iku. Nah, Jadi kayak gitu. Jadi bancosnya karena nggak tahu akunnya siapa, mungkin bisa juga akun temennya karena iri atau apa kayak itu kan bisa gitu loh. ya akun kompetitor sih biasanya, sing iri yo akeh sih. Jadi menurutku apa ya? Mungkin sales funnelingnya sih mungkin yang harus diperbaiki. Mungkin kalau nggak apa ya lewat ads ya harus diperhatikan lagi loh yang sales funnelnya. Jadi harus tepat biar nggak boncos ya. Jadi aku kasih saran yang sales funnel ini loh sih tak share screen coba. Sales funnel. Dan orang-orang gabut iku mesti koyo ngono, sing senengane iri, kompetitor juga. Sakno kan ya duwe ya. Per klik kadang iku. Lah Instagram sih aku melihatnya per klik. Kalau Facebook itu enggak gitu sih. Makanya aku lebih worth it ke Facebook gitu kan. Penggunanya juga luwe loyal. Sampai tua-tua aja pakai Facebook. Jadi ini loh, ya. Menurut aku mending sales funneling yang 1B. Jadi langsung lari ke WhatsApp gitu kan. Jadi ngeklik langsung ke WhatsApp, masuk ke WhatsApp. Bener nggak sih? Jadi sekali ngeklik itu langsung masuk. Jadi langsung itu ke chat gitu loh. Enak kayak gitu. Jadi yang sederhana aja kalau mau pakai clickbait yo. Clickbaitnya ojo sing terlalu ini apa beruntut-runtut kayak kita buka landing page dulu. Habis landing page kita ke order. Habis itu kayak thank you dan lain-lain. Lah, kalau ke WhatsApp lah lebih enak toh. Jadi langsung menjurus gitu loh. Kalau pakai sales funneling yang terlalu ribet, nah ujung-ujungnya ya nanti dipermainkan sama customer gitu. Itu sih Mas Samsul. Oke, siap Mbak. Oke, rencana iki kok. Orang-orang iriku patut dibasmi kok. Dibasmi ya. Senengane clickbait iku iki kok. Apa ya? Ya kalau clickbaitnya kayak affiliate ya. Affiliate itu kalau clickbait dikit kan meskipun kadang nggak beli kan ada yang dapat komisi toh. Lah kalau ngiklan dipencet terus ujung-ujungnya nggak masuk ke database ya nggak masuk ini toh konversi toh. Percuma ngiklan boncos tok isini. Gitu sih, ya ampun kasihan banget temen kamu.
Jadinya kita harus amal jariah, Mbak. iya. Iya. Benar-benar sumpah. Ya ampun, ya ampun. Ya ada lagi mungkin atau aku mau berangkat iki. Gak apa sih. Terakhir, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Atau diakhiri gak apa-apa sih. Aku tak kembalikan ke panitia ya. Iya teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang terakhir. Mungkin dari Kak siapa ya? Mungkin aku panggil. Iya, arek-arek iki aslinya pengen tako tapi bingung. Soalnya kan nggak praktek secara langsung kan ya. Karena Iya benar. terbatas waktu. Karena ya aku mau keluar terbatas waktu. Terus ya praktek kayak gini tuh butuh apa ya? Nggak berjam-jam sih. Sehari 2 hari lebih lah. Tolong dino mungkin ya. Karena apa? Kita perlu riset-riset target market soalnya. Soalnya ben gak boncos sih, sing penting kok gak boncos lah, seenggak EP ngono. Boncos kan sorot to amal jariah sing dibilang Mas Samsul tadi. Di Iya Kak, prakteknya apalagi target usia atau lainnya gitu Kak. Mungkin Kakak bisa kasih tahu dong cara biar targetnya kita itu tepat sasaran banget gitu Kak. yang pertama itu ini sih. Kalau buat pemula yo, kalau gak boncos sih kok rodok susah yo. Karena apa ya? Sebagai pemula harus punya ini sih, suhu. Jadi mungkin bisa nanti tak ini ya, kita bikin webinar langsung aku sama Mas Dadang atau apa gitu yang lebih expert lagi. Jadi kalian belajarnya lebih terarah lagi. Aku kan juga belajar toh. Aku ya emang aku bisa ngiklan. Ya kalau lebih expert lagi sampai konversinya dia itu nembusin skincare-nya Kakak Eria Ricis ya. Karena emang Mas Dadang itu wes ini apa sama artis-artis gitu main nih. Nah, kayak gitu sih kita perlu yang kayak gitu. Jadi kalau sama Mas Dadang mungkin lebih apalagi ya, mungkin terarahnya itu langsung ke hasilnya, analytics-nya gitu. Itu sih. Jadi harus main sama orang-orang sing wis lebih pro lagi. Ntar kita panggilin pemateri lagi gitu kan. Nggak aku tok gitu kan. Biar apa, nanti kita belajarnya lebih enak lagi, biar nggak boncos lagi, nggak ngentek-ngentek no duit. Tapi aku kalau bisa saran, ya menurut aku ya di setting, riset target market sih penting tuh. Target market ini perlu banget dari demografis, minat, terus perilaku itu harus kita ketahui. Apalagi misalkan kalian punya bisnis skincare ya, skincare itu kalian perlu tahu customer kalian itu perilakunya kayak gimana, terus minatnya kayak gimana, terus demografi. Misalkan orang-orang yang suka beli skincare kayak misalkan ya facial foam atau apa gitu, itu area-area mana aja gitu. Jadi kita harus jeli banget sih masalah riset itu. Bisa cari tahu lewat Google, YouTube dan lain-lain itu bisa sih kayak gitu. Jadi banyakin membaca sih informasi. Riset itu penting. Jadi riset itu enggak datang sekali 2 kali, tapi kita terus mengasah. Kalau kita terus mengasah ya bisa gitu. Karena kembali lagi ini itu namanya experience. Jadi harus dicoba dulu gitu. Mau berhasil itu selalu harus ini dulu apa ya? Mengalami suatu pengalaman dulu gitu. Biar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Itu sih. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman, ayo teman-teman yang ingin bertanya jangan malu-malu. Mungkin dari Kak Adelia, Ayu Melinda ingin bertanya. Halo Kak. Nggak ada respon, mungkin masih tidur atau bagaimana ya Kak ya. Atau Kak Dimas Christian nih. Boleh nggak sih? Oke, boleh Kak Rizky, silakan. Ya. Ini pengalaman
pribadi sih Kak Indah. Maksudnya kan Rizky bisnisnya travel toh. Nah, travel itu kalau ngiklan di FB kan minimal ya 100.000 atau berapa gitu kan. Satu hari kan 20.000 kita habisnya. Nah, travel kan untungnya itu banyak gitu, jutaan gitu kan. Satu kali closing aja udah banyak lah untungnya. Nah, itu mungkin worth it lah buat iklan di FB yang iklannya 100 ribuan. Nah, tapi ini Rizky tuh pengen ngiklan bareng-bareng kayak yang untungnya itu kecil gitu loh. Maksudnya ya untungnya 10.000 atau berapa gitu lah. Itu worth it nggak sih kalau di FB itu pengen ngiklan barangnya tapi takut boncos kayak gitu. Kayak gimana Kak? Jadi pengennya iklan takut boncos, terus apa ya? Apa yang tadi bilang kamu apa? Apa? Sisi ulangi coba. Kan apa istilahnya kalau di FB kan kita ngiklan minimal satu hari itu 20.000. Nah, sementara barang yang kita jual itu labanya dikit gitu loh Kak. Jadi kalau misalkan satu hari nggak closing labanya sebanyak 20.000 kan otomatis kita boncos gitu loh. Terus kayak gimana ya? Ya gimana gitu maksudnya buat menanggulangi keboncosan itu. Apa kita jualnya retail atau gimana Kak? Ya, kalau saran dari coach aku sih biasanya itu harganya ditinggikan aja gitu. Ada apa-apa itu biar enak gitu loh. Itu mencakup biaya kayak akomodasi dan apapun itu lebih diinikan aja biar apa ya nggak boncos. Jadi kamu main pricing gitu sama ya quantity boleh gitu sih. Jika gitu kamu mainnya lebih ke pricing. Jadi ya ojo nanggung-nanggung. Kok dibilang mahal yo opo soalnya kan emang biasanya baru itu harus ini sih. Yang penting kan mahal tapi berkualitas toh. Timbangannya murahan tapi iki biasa wae. Ngono. Paham nggak? Aku sambil catat nih. Iya ya. Jadi dibagusin di kualitasnya aja supaya kita bisa naikin Yo, harga gitu Kak. karena harga murah adalah pengakuan kualitas murahan sih. Oke oke siap. Oke, mungkin bisa ditutup aja wis ya. Aku mau berangkat soalnya. Iya Kak, terima kasih atas Siap. materi yang telah diberikan oleh Kak Indah, sangat daging sekali ya teman-teman. Mungkin yang tidak join tadi ya rugi amat, apalagi yang terlambat tadi. Oke, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Halo Kak MC. Halo. Halo. Apa kabar nih Kak? Baik. Oh iya teman-teman, jangan lupa diisi form-nya di kolom chat ya. Form kehadiran. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tag sekolah mentor. Ikut juga boleh. Oke Kak, siap. Sudah Kak, sudah. Halo Kak MC. Jangan lupa buat isi Iya. form ya. Kayaknya bisa dicukupkan ya untuk hari ini. Iya Kak, boleh nih.
Oke, terima kasih teman-teman buat yang udah hadir hari ini. Jangan lupa tag IG-nya HIPMI PT UNESA, Sekolah Mentor sama IG-nya Mbak Indah. Terima kasih, selamat malam.